Tes, bismillah. Dengar nak suara saja. Coba anak-anak saja yang udah masuk semua ini dibuka apanya? Kameranya. Suara saja dengar kan? Oke. Nah, yang belum buka kameranya dibuka semua kameranya tolong. Biar kita langsung mulai aja. Dinda, Rafifah, Canita, Ola, Sabrina, Tita, Nadia, Nabila, terus siapa lagi nih? Sheila ini siapa Sheila? Sarah, Azura, Fadila Khawla, Anindya, Danisha, buka kameranya semua. Anindya, Syahna, Nadia, buka kameranya semua ya. Udah 26 orang. Gak pernah lebih dari 40 yang ikut Zoom ini ya kan. Nah ya, langsung aja kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita patut selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dan menikmati fasilitas yang diberikan Allah secara gratis. Ya, kita bisa bernafas dengan gratis. Kemudian seharusnya kita sebagai manusia memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di dunia ini yang ciptaannya itu sesempurna Allah. Jadi kita sebagai manusia wajib bersyukur atas itu semua. Nah, tak bosan-bosan Ustazah bilang sama anak-anak Ustazah semuanya, ya kan? Ini kita kan sudah masuk di semester 2 yang insya Allah akan selesai. Kalian kelas 8 ini akan selesai di akhir bulan Mei mungkin atau Juni. Akhir bulan Juni kalian sudah selesai menjadi kelas 8 gitu. Jadi detik-detik kalian menjadi kelas 8 itu hanya beberapa bulan lagi kan waktunya. Setelah itu kalian akan jadi kakak-kakak kelas 9 ya kan, yang mana kalian masuk udah naik langsung kelas 9 ya kan. Nah, seharusnya seperti yang sudah pernah Ustazah sampaikan sebelum-sebelumnya gitu kan, kakak kelas itu harus mencontohkan atau harus bisa menjadi teladan yang baik bagi adik-adiknya gitu ya kan. Dimana nanti kalian saat ini kan gak ketemu sama adik-adik kalian, jadi adik-adik kalian itu tidak tahu bagaimana kakak kelasnya itu selama ini di sekolah gitu. Nah, ketika kalian masuk nanti insya Allah kalian akan ketemu dua tingkatan siswa yang baru yang baru kalian lihat gitu. Kelas 7 belum pernah lihat sama sekali kan. Nanti kalian naik kelas 8, mereka jadi kalian naik kelas 9, mereka jadi kelas 8. Nanti masuk lagi kelas 7 yang baru. Jadi gitu masuk udah langsung jadi senior, paling senior di antara adik-adiknya itu kan. Nah, oleh karena itu Ustazah selalu mengingatkan mulai dari sekarang perbaiki diri kalian menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Anak kelas 8 ini orangnya itu aja yang menjadi viral di antara guru bisa dibilang ya kan. Yang menjadi topik pembicaraan antara guru-guru itu adalah beberapa siswa yang kelas 8, kelas 8A dan B itu aja orangnya. Kenapa bisa jadi viral? Hana. Jangan kasih adik keluar, tutup pintunya.
Tutup pintunya. Gak boleh keluar adik ya. Kenapa dibilang viral? Karena ada dua tipe yang menjadi viral oleh guru-gurunya. Yang pertama adalah tipe siswa yang rajin, yang setiap Zoom dia ada, walaupun gak bisa Zoom tapi dia mengikuti mata pelajaran melalui YouTube, ya kan? Yang rajin, yang mengumpulkan tugas tepat waktu, yang membuat kami para guru menjadi ringan pekerjaannya karena mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh sekolah gitu ya kan. Nah yang kedua adalah tipe siswa yang sama sekali tidak disiplin. Yang tidak disiplin itu yang kayak mana? Sekarang ini kalian kan nggak bisa dibilang disiplin dalam waktu, nggak mungkin karena kita tidak ketemu tiap hari gitu kan. Tapi disiplin dalam pengumpulan tugas ataupun ujian ataupun latihan gitu. Nah yang menjadi masalah adalah ujian praktek kalian itu kelas 8 banyak sekali kemarin yang belum mengumpulkan, padahal waktunya sudah habis batas waktunya itu, tapi banyak sekali yang belum mengumpulkan ujian praktek, sedangkan kami para guru harus segera mengumpulkannya ke wali kelas gitu. Jadi ini sedikit merepotkan dan namanya itu aja, dan hampir semua mata pelajaran nama dia ada yang ikut remedial ataupun yang ujian praktek gitu kan. Makanya di grup kalian itu kan ada pemberitahuan kan, yang belum mengumpulkan pelajaran ini apa gitu kan, ada gitu kan. Nah, ketika nama kalian ada di situ, bagaimana perasaan kalian? Sedih kan? Sedihnya kenapa? Malu. Biasa malu. Tepatnya malu, bukan sedih ya kan? Malu. Kalau sedih, Ustazah rasa nggak ada sedihnya tuh. Bahkan kami menjapri satu-satu. Kadang nggak dibalas, sedih kali lah hati ini ya kan. Tapi ya udahlah demi anak didik yang tercinta ini ya kan. Jadi tolonglah, ini terakhir kalinya kelas 8 PTS seperti ini, nanti di ujian akhir semester jangan kayak gitu lagi ya nak ya. Kumpullah tugas kalian tepat waktu, karena itu bisa meringankan pekerjaan kami sebagai guru dan meringankan pekerjaan kalian sebagai murid. Kalian nggak diburu-buru kan? Nah, coba Ustazah tanya, ada nggak di sini yang namanya sama sekali tidak ada ditampilkan di grup itu, yang remedial ataupun yang belum ngumpul ujian praktek? Ada nggak? Coba tunjuk tangannya. Coba raise hand, coba. Siapa itu yang namanya tidak pernah disebutkan di grup atau tidak pernah diiniin? Nabila Putri Riani, Masya Allah, memang nggak pernah ya. Coba Ustazah tanya sama Nabila Putri Riani. Ketika sekarang ini waktunya teman-teman kamu sibuk mengumpulkan remedial ataupun yang lainnya, kamu santai kan? Santai nggak? Ada beban nggak? Nggak ada beban. Ketika kalian tertib tidak ada beban. Coba kalau ada nama kalian, bagaimana perasaan kalian? Hah? Masa iya belum kumpul? Yang lebih parahnya tahu apa? Yang mana ujiannya Ustazah? Ya Allah ya Rabbi, kalau udah itulah Ustazah rasanya mau copot lah jantung ini. Nah, anti belum mengumpulkan ujian praktek kan? Yang mana Ustazah ujiannya Ustazah? Masya Allah, bukan Masya Allah, Subhanallah. Kemana lah lagi? Disuruh nyala lagi Ustazah yang mencari yang mana yang ini yang diujiankan. Bukanlah dia mencari sendiri atau menanya sama kawannya, Ustazahnya lagi yang nyariin. Nah ini kan membuat repot semua orang kan? Bukan hanya gurunya, tapi kalian juga repot. Nanti mamanya juga repot. Mama sibuk nanti, Ustazah, maaf apa yang kemarin Ustazah ya? Mamanya turun tangan. Itulah. Jadi tertiblah dalam pengumpulan tugas ataupun apa. Ini demi kebaikan kalian gitu ya. Ustazah bahkan yang belum mengumpulkan latihan pun Ustazah WA kan. Mana tugas tanggal sekian? Mana tugas tanggal sekian? Bagi yang nggak pernah di WA berarti dia tepat waktu ngumpulnya. Ada yang saya tanya, ini tugas tanggal segini mana kok nggak dikumpul kan gitu kan. Nah makanya Masya Allah kalilah, nanti kelas ini akhir semester ini jangan kayak gitu ya nak ya, tolong jangan kayak gitu, perbaiki dan lebih baik lagi lah, nanti jadi kakak-kakak kelas harus lebih harus lebih disiplin. Oke, cukup sekian merepetnya. Dah, kita lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia organnya ada 10, iya.
Ada berapa? 10? 4. Apa aja? Paku jahat, paru-paru, kulit, ginjal dan hati. Yang minggu lalu yang mana kita pelajari? Ginjal. Ya. Udah tahu prosesnya bagaimana kan? Masih ingat kan? Masuklah, dimulai dari mana proses pengeluaran air urin itu, Nak? Dari Masya Allah, dari glomerulus. Terus habis itu apa lagi? Kemana dia? Ke tubulus proksimal. Dihasilkan urin apa? Urin sekunder. Sekunder, Masya Allah, Haura. Terus habis itu menuju kemana? Tubulus distal. Tubulus distal. Dihasilkan urin apa? Urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya ya. Nanti ditampung di mana? Di kantung kemih. Atau nama biologinya apa? Pelvis renalis. Masya Allah, ya, pelvis renalis. Habis itu kita masuk sekarang ke kulit, ya kan? Kulit kan? Kulit, apa yang dikeluarkan oleh kulit? Keringat. Kenapa harus dikeluarkan keringat itu? Fungsi keringat itu apa? Biar apa, Hana? Biar apa keringat, Hana? Kata si Hana, biar kita apa? Gak ada cairan kotor lagi. Ya, kemudian juga supaya kulit kita lembab, ya kan? Kemudian mengeluarkan zat sisa yang berasal dari metabolisme tubuh kita, ya kan? Nah, kulit ini berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Jadi selain kulit itu berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawah kulit kita ini dari kerusakan-kerusakan fisik seperti gesekan, goresan atau sinar matahari yang langsung ke kulit kita, ya kan? Ini kan kulit melindungi jaringan di bawahnya, ya kan? Habis itu juga berfungsi sebagai mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Kulit juga berfungsi mengurangi kehilangan air di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh dan menerima rangsang dari luar. Jadi kulit ini dia fungsinya juga mengatur suhu tubuh kita, keringat ya maksud saja. Ketika misalnya tubuh kita terasa panas, biasanya tubuh kita mengeluarkan keringat, ya kan? Ketika kita kepanasan, keringatan kita kan. Fungsinya apa? Mengatur suhu tubuh kita supaya tidak terlalu panas. Jadi dengan keringat menurunkan suhu tubuh menjadi normal sehingga kita tidak kepanasan. Kemudian juga kulit juga berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Jadi ketika kita memegang atau tangan kita kena sesuatu yang panas, kulit adalah fungsinya untuk menerima rangsang. Kemudian kulit itu terdiri dari dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Ini adalah dua lapisan utama dari kulit, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis itu adalah kulit ari atau bisa kita bilang kulit yang terluar. Ini adalah struktur dari anatomi kulit ya. Yang digambar ini adalah struktur anatomi kulit. Yang bagian ini dari sini ke sini ini adalah epidermis, sedangkan yang besar dari sini ke sini ini disebut dengan dermis, dan yang terakhir paling bawah disebut dengan hipodermis. Jadi secara garis besar lapisan utama kulit itu dua, epidermis dan dermis. Nah, epidermis kulit ari atau kulit yang paling atas. Nah, di dalam kulit ini ada beberapa kelenjar-kelenjar yang dia ataupun saraf-saraf yang berperan di kulit. Nah, seperti yang kita lihat, kulit itu ada pori-porinya. Ya kan? Kulit itu ada pori-porinya. Pori-pori inilah tempat keluarnya keringat, ya kan? Ataupun kelenjar minyak. Misalnya kalau di muka kita ada juga kan minyak yang keluar dari muka kita gitu kan. Nah, ini juga dikeluarkan melalui pori.
Nah, di pori-pori ini juga lah kalau misalnya tersumbat lah atau jorok lah muka kita atau tubuh kita, biasanya jerawat timbul karena terjadi penyumbatan gara-gara kotoran. Nah, kemudian di dalam kulit itu ada namanya rambut atau bulu. Kemudian ada jaringan saraf. Yang warna kuning itu disebut dengan jaringan saraf. Ada kelenjar keringat. Ada pembuluh darah juga di sini. Yang merah itu pembuluh darah arteri, yang biru pembuluh darah vena. Kemudian ada akar rambut, akar dari bulu kita juga ada di situ, ya. Astagfirullahaladzim. Bisa sampai kali adik. Nah, kita bahas satu persatu. Epidermis atau kulit ari. Ini adalah lapisan yang paling luar, ya, yang tersusun dari sel-sel epitel. Nah, pada lapisan epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Jadi di lapisan kulit paling luar ini yang ada itu namanya stratum corneum. Itu merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Jadi kulit kita ini selalu mengalami regenerasi, ya. Ketika kulit kita sudah mati, maka akan digantikan oleh kulit yang lain gitu. Makanya yang kalau kulit mati itu dia terkelupas dia. Astagfirullah. Nah, di bawah stratum granulosusum terdapat lapisan stratum germinativum, itu yang terus-menerus membentuk sel baru. Jadi ketika kulit kita itu mengalami selnya mati, maka akan dihasilkan itu sel-sel yang baru yang menggantikan sel-sel kulit yang mati yang terkelupas. Kemudian ada lapisan dermis atau kulit jangat namanya. Nah, ini terdapat di bawah lapisan epidermis. Jangan adik. Terdapat di bawah lapisan epidermis. Di sini terdapat otot, penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan lain sebagainya. Siapa itu? Oh, Richard. Kelenjar keringat ini berbentuk seperti pembuluh yang panjang. Nah, pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Seperti pada gambar ini, ya, ini namanya kelenjar keringat ini. Dia berhubung dengan sel saraf dan pembuluh darah yang lainnya. Ini yang panjang ini namanya adalah kelenjar keringat. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat ini akan menyerap air, ion, NaCl dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Jadi di dalam tubuh kita itu ada ion-ion yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, ataupun natrium klorida atau garam, ya. Garam yang berlebihan dari tubuh juga dikeluarkan oleh keringat. Makanya keringat itu rasanya asin. Ya kan, karena ada NaCl yang berasal dari tubuh kita, garam yang berasal dari tubuh kita. Ketika kita konsumsi garam, ya kan, ada sebagian yang dia terserap oleh tubuh, ada sebagian yang harus dikeluarkan. Nah, urea juga ada salah satu yang harus dikeluarkan dari keringat. Nah, makanya garam keringat kita tuh terasa asin karena dia mengandung garam yang berasal dari tubuh kita. Nah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori keringat. Nah, lapisan yang paling bawah disebut dengan lapisan hipodermis. Ini adalah tempatnya kumpulan jaringan yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Jadi ini adalah hipodermis, ya, yang dia mengikat, yang tempat terjadi kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit dengan otot. Nah, lapisan hipodermis ini banyak tersusun dari lemak, jaringan lemak, sehingga juga berfungsi menjaga suhu tubuh. Itu adalah bagian-bagian dari kulit. Nah, selanjutnya paru-paru. Paru-paru ini udah secara umum udah kita bahas di sistem pernafasan kemarin, ya kan? Nah, paru-paru ini dia berfungsi sebagai alat pernafasan yang dimana gunanya tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Tepatnya di mana itu terjadinya dalam paru-paru? Iya, Masya Allah, di alveolus. Yang mana itu alveolus? Iya, yang bentuknya seperti anggur ini, ya kan? Yang bulat-bulat kayak anggur ini kan. Inilah namanya alveolus. Disinilah tempat bertukarnya
oksigen dan karbon dioksida. Ya. Nah, oksigen yang masuk melalui alveolus ini akan didifusi dengan cepat melalui kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Jadi reaksi yang terjadi di sana itu inilah ini, nggak usah dihafal kali ya. Nih dia, oksigen campur dengan gula menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Gak usah terlalu detail kali ya, kalau masalah paru-paru udah kita bahas di sistem pernapasan. Kemudian hati. Hati ini juga termasuk ke dalam sistem ekskresi. Dia mengeluarkan zat yang namanya empedu, zat warna empedu yang kita sebut dengan bilirubin. Namanya bilirubin. Mengeluarkan atau mengekspresikan zat warna zat empedu, warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, di mana itu bilirubin? Ya kan? Apa itu bilirubin? Udah pernah nggak usah? Oh, kita nggak ada masuk di sistem peredaran darah ya. Jadi kita kemarin kan harusnya di semester 1 ada sistem peredaran darah. Sekarang udah habis, itunya nggak cukup. Jadi di situ kalau kamu baca di buku di bab tentang sistem peredaran darah ada namanya bilirubin. Bilirubin ini dihasilkan dari proses pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Ya, ini adalah bilirubin. Nah, sel darah merah kita itu kan dia membentuk yang namanya hemoglobin. Membentuk namanya hemoglobin. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan, kemudian hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah itu akan pecah dan menjadi zat besi, globin dan hemin. Makanya hemoglobin gitu kan. Ada zat besinya, ada globinnya, dan ada heminnya. Zat besi ini kemudian pergi menuju ke sumsum merah tulang untuk digunakan sebagai hemoglobin yang baru, tempat terbentuknya darah yang baru gitu kan. Globin ini akan pecah menjadi asam amino dan digunakan dalam bentuk protein yang lain. Jadi kalau hemin itu dia diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Nah, ini banyak prosesnya ya kalau pada pada hati. Pokoknya intinya kalau hati itu fungsinya adalah mengubah amonia atau zat yang berbahaya yang ada dalam tubuh kita menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Jadi amonia ini adalah salah satu zat yang berbahaya yang dia ada dalam tubuh kita. Hati inilah yang berfungsi untuk mengubah zat tersebut menjadi zat yang aman. Nah, amonia tersebut akhirnya dihasilkan oleh proses metabolisme asam amino, dan urea yang ada dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Jadi zat-zat sisa yang ada dalam tubuh kita itu sebagian besar itu pertama garam, ya kan? Yang kedua urea namanya. Urea ini adalah zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi dalam tubuh, ya kan? Yang tadinya urea ini dia dihasilkan dari hati. Ya, hati menghasilkan yang namanya zat urea. Kemudian urea ini akan disalurkan melalui darah dan diangkut ke ginjal. Nah, di ginjal tadilah prosesnya itu akan diproses di ginjal. Nah, akhirnya si urea ini akan keluar bersama urin. Sama urin yang kita hasilkan. Jadi sebenarnya organ hati dan ginjal saling bekerja sama. Ingat aja ya, kalau pertama tadi kita bahas tentang yang minggu lalu kita bahas tentang ginjal, itu kan mengeluarkan urin. Ya kan, urin itu kan dia ada zat-zat yang dikeluarkan seperti urea salah satunya yang dikeluarkan oleh urin. Kemudian ada garam juga yang dikeluarkan oleh keringat, itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Jadi kalau kulit dia mengeluarkan keringat, yang paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan kalau hati mengeluarkan zat urea atau zat berbahaya yang ada dalam tubuh. Makanya dibilang hati itu detox, tempat mengeluarkan racun. Nah, makanya proses pengeluaran racun yang ada di hati itu biasanya berlangsung pada saat kita tertidur lelap pada malam hari. Makanya kenapa kita dilarang untuk tidur terlalu lama atau bergadang terlalu lama. Nah, disarankan sebenarnya itu kita tidur itu jam 10 lah itu udah tidur kita. Karena pada saat kita terlelap, disitulah terjadi proses pengeluaran racun di dalam tubuh.
Kalau misalnya kita bangun, proses ini tidak berlangsung dengan sempurna. Oleh sebab itu, banyak orang yang bergadang itu tidak sehat. Tidak sehat nampaknya, karena proses yang seharusnya terjadi pada malam hari ketika kita terlelap itu tidak berjalan dengan sempurna dikarenakan bergadang. Nah, oleh karena itu kayak misalnya aja lah pencernaan juga itu pada malam hari juga berfungsi sebenarnya. Makanya kenapa ketika kita bangun tidur biasanya kita lapar, karena ketika kita tidur energi kita juga sudah dipakai. Sistem pencernaan juga berfungsi dengan seperti sedia kala. Oleh karena itulah kenapa kita disarankan untuk tidur jangan terlalu malam kali ya. Dan Nabi kan juga menyarankan ketika sholat isya setelah sholat isya lebih baik langsung tidur, ya kan? Kan Nabi menyarankan seperti itu. Kita siap sholat isya kita tidur. Nah, disarankan lagi kita bangun ketika tengah malam, misalnya ketika jam 3 pagi itu sebenarnya sudah selesai sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita ini bekerja. Udah selesai. Makanya kita bisa melaksanakan yang namanya sholat tahajud, misalnya sholat malam dan lain sebagainya. Sebenarnya kita itu udah diajarkan bukan secara kedokteran seperti ini misalnya. Ini kan ilmu kedokteran sebenarnya kan. Kita percayanya seperti itu, tapi sebenarnya Rasul sudah menjelaskan, sudah mengajarkan dari dulu. Kenapa kita harus begini gitu. Walaupun tidak dijelaskan secara biologi atau secara ilmu kedokteran, tetapi yang disampaikan Rasul itu sebenarnya sangat berkesinambungan dengan dunia kedokteran. Nah, gitu. Oleh karena itu kita memang harus selalu mengedepankan sunnah Rasul ya. Seperti misalnya makan nggak boleh berdiri. Kenapa makan nggak boleh berdiri? Itu kan juga ada penjelasan secara kedokterannya, ya kan? Abis itu misalnya makan jangan sambil berbicara, nggak boleh sambil bicara makan. Kenapa? Nah, kalau secara pembelajaran kita pelajari, kalau kita makan sambil berbicara, makanan yang kita masuk itu bisa masuk ke dalam mana? Kemana? Ke dalam tenggorokan, tempat saluran pernafasan, ya kan? Masuk ke situ. Harusnya kan masuknya ke kerongkongan. Katup apa yang menutup itu namanya? Katupnya itu yang menutup saluran itu epiglottis, ya kan? Nah, kan sudah diajarkan oleh Rasul kan, nggak boleh makan sambil berbicara. Nah, orang tersedak itu kan gara-gara ada makanan yang masuk ke dalam tenggorokannya gitu kan. Nah, kalau terlalu berlebihan bisa loh menyebabkan kematian. Misalnya yang masuk ke dalam tenggorokannya itu besar gitu, susah keluarnya, kan tersumbat pernafasannya, akhirnya bisa mengalami kematian, ya kan. Makanya Rasul itu sudah menjelaskan secara detail. Nah, kemudian apa aja gangguan pada sistem ekskresi manusia? Yang pertama ada namanya nefritis. Nefritis ini adalah penyakit yang terjadi pada ginjal, rusaknya nefron di bagian ginjal. Ini disebabkan oleh bakteri yang namanya bakteri Streptococcus. Ini adalah ginjal orang yang kena penyakit namanya nefritis. Ngeri ya, ini ya. Nah, apa upaya yang harus dilakukan? Harus cuci darah, harus rajin cuci darah dan melakukan yang namanya pencangkokan ginjal. Ngeri ya. Nah, yang ini namanya batu ginjal. Nih, nampak ini kristal-kristal dalam ginjal ini namanya batu ginjal. Ini terjadi karena terbentuknya endapan garam di dalam rongga ginjal, tepatnya pada pelvis renalis. Nah, kalau kita menahan pipis terlalu lama gitu, endapan ginjal garam itu kan akan mengendap, akhirnya jadi keras. Nah, namanya batu ginjal, bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini dia adalah biasanya orang yang dia terlalu banyak mengkonsumsi garam tapi kurang minum air putih. Banyak konsumsi garam tapi kurang minum air putih, akhirnya kena penyakit batu ginjal. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah rajin-rajin minum air putih, kemudian batasi konsumsi garam dan jangan sering menahan pipis. Ya, kalau udah sesak keluarkan terus, nggak bagus ditahan lama-lama.
Sama kayak kentut, kalau kentut ditahan bagus nggak? Nggak juga ya kan? Itu angin yang ada kan, makanya harus dikeluarkan. Kemudian kalau dia batu ginjalnya kecil-kecil kayak gini, mungkin masih bisa diobatin, ya kan? Minum obat atau apa bisa pecah. Tapi kalau udah batu ginjalnya berukuran besar, maka harus dilakukan operasi untuk mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga ada namanya albuminura. Ini adalah penyakit yang terjadi karena kerusakan glomerulus pada ginjal. Ya, jadi yang rusak adalah glomerulus pada ginjal. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi. Jadi sebenarnya makan garam terlalu berlebihan itu nggak bagus ya, nggak boleh ya. Kayak kita kan suka tuh micin-micin tuh kan garamnya itu kan terasa kali kan. Nah itu tidak, kalau berlebihan tidak bagus. Kemudian hematuria, ini adalah penyakit yang ditandai dengan sel Hana Zahira. Hematuria adalah penyakit yang ditandai adanya sel-sel darah merah pada urin. Sel darah merahnya ada pada urin. Ini biasanya terjadi karena gesekan batu ginjal. Jadi ini pengaruh batu ginjal juga ya. Batu ginjal pada ginjal itu akan bergesekan sehingga menyebabkan saluran kemih pada ginjal itu akan rusak. Jadi akhirnya keluar darah. Maka ini namanya hematuria. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Caranya adalah segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, jangan ditahan. Kemudian membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan dan belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Jadi kalau pipis, yang dibersihkan itu dari arah depan dan belakang supaya bakterinya itu tidak masuk. Kemudian banyak minum air putih. Kemudian ada diabetes insipidus. Ini ada kanker ginjal. Nanti kamu baca aja ya nak. Nah, kemudian jerawat. Ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan karena pori-pori kita tadi ya, yang tersumbat atau jorok, makanya akhirnya jadinya terjadi jerawat. Tapi pada anak remaja bukan hanya karena bakteri, tapi juga karena hormon juga bisa, penumpukan kotoran juga bisa, ya kan, hormon juga bisa. Jadi bagaimana cara upaya untuk mencegahnya? Rajin-rajin membersihkan muka atau cuci muka, ya, rutin. Kemudian biang keringat atau kita bilang keringat buntat. Ini adalah penyakit yang timbul di kulit, ya kan? Nah, ini terjadi karena kelenjar keringat kita tersumbat. Tersumbat oleh apa? Oleh sel kulit mati yang sebenarnya harus dibuang. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Nah, dilakukanlah upaya rajin membersihkan kulit lah, kemudian pakai pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat. Nah, kemudian udah itu aja lah ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh sistem ekskresi. Dengan berakhirnya materi kita tadi, maka berakhirlah pembahasan kita tentang sistem ekskresi. Kalau udah habis bab kita ngapain? Latihan. Iya, Masya Allah. Udah habis babnya kita latihan. Kerjakan latihan yang uji kompetensi ini ya, yang halaman 110. Halaman 110 bagian A dan bagian B. Bagian A dan bagian B. Ya, kerjakan. Buat soal jawab, nggak usah buat ABCD-nya nih ya. Soal jawab langsung gitu dan seterusnya. Itu dikumpulkan paling lama hari Rabu. Paling lama hari Rabu ya. Nah, dikumpulkan. Sampaikan pada teman-teman yang tidak mengikuti tidak mengikuti Zoom hari ini. Ingatkan kawan-kawannya ya, Nak. Nah, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masuk bab yang baru, bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Dan welcome to the fisika. Ya kan, biologi sudah berakhir, masuk kita ke fisika. Oke. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga anak-anak Ustazah semua dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah, saling mendoakan kita dalam kebaikan, dan semoga anak-anak Ustazah semuanya tetap mengikuti Zoom ya. Rajin-rajin ikut Zoom ya nak. Masya Allah. Ya, itu aja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.